Berarti ya bermanfaat juga. Ya, bermanfaat. Kami berpromosi di Facebook gitu ya, Instagram. Nah itu Facebook dan Instagram ini terkoneksi dengan modul yang namanya CRM di tempat kami, nama buku kontak. Nah namanya buku kontak di situ. Jadi ini ada lead generation. Fitur lead generation dalam buku kontak ini. Nah, mereka yang melihat Facebook. iklan kami, mereka beriklannya di Facebook dan di Instagram. Okay. Mereka yang melihat iklan kami di Facebook langsung masuk pada saat sign up, langsung gitu masuk kan? ke sistem kami, gitu. Jadi kami follow up by phone, by WA, gitu. Kami Tapi ada juga tuh ya? Ada. Gitu. Ya memang tidak banyak sih, tetap offline itu yang lebih powerful pada saat kita approach ke klien ya, karena kita bisa lihat tatap muka, gesturnya dia, apakah potensi, nada tinggi suara kita, gitu. Potential convincingnya kan kalau pakai digital itu kan betul-betul robot ya, tidak ada tidak ada feeling, tidak ada emotional yang engage gitu kan, betul nggak bahasanya bagus banget ya. ya jadi gitu, itu akhirnya ya. Bersyukur bahwa COVID ini selesai gitu ya. Lalu kita ya mulai survive lagi, apa potensi-potensi yang ada dalam diri kita gitu ya. Kayak akhirnya saya juga tergabung dalam organisasi bisnis Bu internasional. Makanya kenapa saya kenal Bu Sylvia, kenapa saya kenal Pak Kristampi, kenapa saya kenal Ko Hendrik gitu. Kami ada dalam organisasi yang sama untuk bisnis gitu. Kami masuk di situ bagaimana pengembangan bisnis kita. Apa gitu. Ininya? Ini asosiasi atau perkumpulan atau ini organisasi? Komunitas atau organisasi Bu, namanya BNI. BNI. Ya, BNI Business Network International. Oh ya, gitu. benar juga. Ada di seluruh dunia. Di Indonesia ada. Nah, saya pun kebetulan saya, Bu Sylvia Tampi dan Pak Kristampi ada dalam satu chapter. Nah, Pak Kristampi itu presidennya. Nah, saya juga termasuk dalam LT di chapter Star namanya. Nah, kalau Ko Hendrik itu ada di chapter yang berbeda gitu. Perbedaan chapter-chapter apa karena pada masa joinnya atau bisnis lainnya? Baik. Perbedaan chapter ini, jadi tiap chapter ini memiliki apa sih bahasanya itu business classification. Nah, jadi misalnya business classification dalam Star ini sudah ada ERP nih, ERP-nya Rizky. Nah, berarti dalam chapter Star ini udah nggak boleh ada ERP masuk lagi. I see. Ada boleh masuk toys designer. Yang belum ada nih di sini. Ada lagi masuk boot design yang belum ada di Star. Ada lagi masuk nanti IO untuk pameran gitu, untuk exhibition. Ada lagi masuk nanti untuk macam-macam, untuk cake dan hampers. Nah ya multimedia ada belum. Multimedia enggak? Menawarkan diri. Iya, yang multimedia belum Bu, kosong belum, gitu. HR banyak sekali yang itu, dan dari setiap member di sini itu nanti melakukan bantuan. Maksudnya bantuan ini harus saling kenal nih bisnisnya masing-masing. Bisa jadi seperti misal saya dan Bu Lucy gitu lah dalam satu chapter. Sepintas saya udah tahu nih bisnisnya Bu Lucy, tapi ternyata saya perlu explore lagi nih. Ketemu lagi bantuan lagi sampai akhirnya kita betul-betul tahu core bisnis kita masing-masing. Di situ kita bisa kolaborasi dan kita bisa memberikan referral. Bu Lucy ini kayaknya lagi cari multimedia nih. Bu Lucy monggo silakan di approach gitu. Ini Rizky ada yang ERP nih, itu saya Bu. Kayaknya semangat banget ya. Kalau udah ngomongin udah ujungnya bisa semangat. Ini dada ngomongnya tuh berbeda. Emosinya tuh kayak tekanannya jadi malu nih, cepetan. Mukanya merah. Jadi malu nih. Ini sama-sama gitu. Orang bisnis soalnya. Jadi klasternya seperti itu. Klasternya seperti itu. Nah, apakah nanti di klaster yang lainnya sama? Atau berbeda karena bisnis klasifikasinya? Misal dalam chapter ini sudah ada Bu Lucy multimedia gitu ya. Bisa nggak saya di sebelah sana juga? Misalnya gitu.
Ini di chapter 1 sudah ada multimedia Bulusi nih. Oke. Multimedia yang lain nggak bisa masuk di chapter ini. Dia bisa masuk ke chapter yang lain. Betul. Gitu. Kalau dia tidak ada multimedia gitu loh. Nah, apakah kita bisa membantu atau memasuk atau gimana? Misalnya contoh. Ya, kalau misalnya nanti multimedia masih kosong, mereka membuat business classification yang kaitannya dengan multimedia supaya bisa mengakomodir ini tadi yang nggak bisa diterima di chapter ini. Gitu. Jadi betul-betul chapter ini nggak bisa yang overlapping begitu ya, betul. dia masing-masing seperti itu. Betul. Akhirnya kami mengembangkan chapter-chapter ini. Oke. Sampai menjadi grup yang solid lah ya. Membershipnya besar gitu. Kami bisa saling memberikan referral terus aja kita memberikan laporan pada saat ada closing bisnis. Jadi ya memang betul-betul real. Oh, ada closing bisnis, ada thank you for your closing bisnis juga ke pemberi referral tadi gitu. Pada saat kita berikan referral juga harus aja reportnya dalam sistem, lagi-lagi itu digitalisasi kaitannya dengan sistem juga gitu. Ya gitu, jadi kayak kita dan input di situ. Itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik sudah 40 tahun. I see. Secara internasional. Secara internasional. Ya, tapi kalau seperti ini itu hanya Indonesia aja Indonesia. Ya. Salah satu chapter di Indonesia. Salah satu chapter Indonesia. Nah, kalau dibilang itu international berarti kan chapter ini bisa juga combine dengan yang betul. Pada saat nanti misalnya dari Norway atau dari UK, saya kayaknya kepengen pengembangan di Indonesia. Saya mau masuk ke ada namanya weekly meeting. Weekly meeting ini setiap pagi gitu ya. Saya mau masuk ke weekly meetingnya chapter 1 misalnya gitu. Mereka ada bisnis apa aja? Bisa kolaborasi nggak sama diriku gitu misalnya gitu. Langsung mereka masuk gitu. Apakah ada batasannya nggak atau unlimited? Batasan misalnya dalam satu cluster itu bisa satu yang gemuk, yang satunya kurus gitu. Ini depend on dari kerja kerasnya member chapter ini, Bu. Bagaimana mereka bisa menghidupkan chapter ini, pasti dengan creativity dan tadi ketulusan gitu ya, bahwa kita betul-betul ingin gedein karena pada saat kita berikan referral itu zero money. Ini referral udah ya, referral Bulusi. Tinggal tergantung kitanya yang follow up betul, kan. Gitu. Ini ada yang potensial, monggo silakan dieksplor gitu. Nah, for the clusternya itu sendiri tujuannya, objektifnya apa? Kan kita kan terdiri dari banyak bisnis lain, ya kan, klasifikasinya. Nah, ya sama dengan cluster-cluster lain gitu. Tapi at the end objektif dari cluster itu apa? Tidak hanya mengumpulkan atau membuat satu komunitas bisnis aja kan, tapi ada sesuatu yang betul. Ini dari cluster ini, misalnya belum ada yang punya ERP, lo pakai ERP-nya dia nih, dia udah punya ERP gitu. Masa iya sih dalam satu chapter lu pakai ERP orang lain? Masa ada jualan kue di sini lu beli kue di yang lain? Pasti ada improvement dari kami. Betul. Sebagai provider, sebagai penjual juga improve sebagai member ya. Betul, sebagai keluarga lah, ini bukan member lagi, as a family. Betul, sebagai provider penyedia ERP juga. Giliran ini ada orang dalam chapter gue yang perlu ini, masa gue nggak bisa sediain modulnya sih gitu. Akhirnya ada improvement seperti itu gitu. Besarlah jadi chapter ini, akhirnya bisnis semua berjalan, semua pebisnis yang ada dalam satu chapter ini semua bisnisnya berjalan. Berarti cluster ini dia punya objektifnya itu adalah bagaimana member-member yang di situ tuh bergerak dan maju gitu ya. Betul. Nah, dari segi klasternya itu sendiri ya udah itu aja. Iya, pasti akan lebih berkembang lagi. Once ini bisnis berkembang, pasti ada kebutuhan-kebutuhan. Misalnya, iya ya, belum ada member ATK nih di sini. Oke, yuk kita cari pebisnis ATK yang berkenan nih join ke kita gitu. Nah, kalau beli ATK ya udah di ATK kita udah ada ATK nih gitu. Nah, berarti kalau cluster ini bergerak dengan majunya karena ya memang orang-orangnya juga agresif gitu ya. Betul. Dan ada cluster yang ya ya gitulah. Itu bagaimana? Apakah itu ya EGPD itu kan urusan lo, ini kan bukan di sini gitu. Kadang-kadang kita ada semacam kolaborasi. Nah, dengan cluster yang tetangga. Iya, gitu. Kita offering gitu ya, feel free. Kita mau bikin gathering bersama, networking bersama. Mau join nggak? Gitu. Dalam satu cluster ini. Cluster saya cluster A, ini cluster B. Yuk kita collapse nih, cluster A, B, C. Kita bikin gathering bersama. Jadi nanti bisa network bersama. Nah, later on memang depend on dari creativity tiap-tiap masing-masing cluster. gitu. Meskipun kami sudah ada sistem.
Jadi tinggal mengikuti sistem yang udah ada dalam BNI itu, Bu, dalam organisasi itu, gitu. Ya, makanya kenapa kita bisa terhubung dengan chapter yang lain, meskipun itu overseas, karena terhubung dalam sistem itu. Kenapa? Makanya kita bikin yang namanya Biogens, gitu. Biogens ini orang dari overseas, orang dari manapun bisa melihat. Saya mau cari ERP nih, gitu. Oh, ini ada si Rizky nih yang jualan ERP-nya. Rizky apa aja? Kenalanlah dengan saya, gitu. Langsung cus masuk, ada message masuk dalam sistem itu. Mbak Rizky, saya pengen tahu deeply tentang ERP-nya Mbak Rizky nih. Contohnya seperti itu. Bu Lucy, saya kepengen tahu nih multimedianya Bu Lucy kayak gimana nih, kita seru kalau kolaps nih. Iya benar. Gitu. Ya, kayak gitu. Kita ngobrol deeply deh lebih jauh. Bagaimana ini saya lagi cari bimbel nih yang kredibel. Di sini siapa nih? Oh, ada orang BNI, Coinrich misalnya seperti itu. Toy designer kayak kan ada gitu. Ada toy designer. Mau bikin maskot ya kayak gitu-gitu. Gitu. Ya, jadi hidup akhirnya bisnis ini dengan orang-orang yang memiliki decision maker, yang menjadi decision maker. Gitu. Kalau dilihat dari kita ke kehidupan, kembali lagi ke kehidupan nyata lah sekarang ini ya. Maksudnya setelah post pandemi kan, ya mungkin semua bergerak kembali lagi dengan seperti sebelum pandemi gitu kan. Sudah kembali lagi seperti sebelum pandemi atau masih kok narik napas, jangan narik napas belum dulu sih. Belum mukanya. Tapi kan sekarang pemerintah itu kalau kita sasarannya misalnya khusus untuk ERP lah ya, sasarannya bahwa UKM gitu ya, apakah enggak keikut dengan wave-nya UKM yang sekarang lagi UMKM yang digalakan oleh pemerintah gitu. Ya, kami juga mengambil bagian di sana, Bu. Nah, itu Bu ya. Memang kami juga perlu informasi-informasi gitu ya yang langsung dari pemerintah gitu, bahwa ini ada ERP loh Pak yang atau Bu gitu ya, yang ini bisa bantu UKM sesuai dengan program pemerintah. Kami try gitu gabung ke skala yang kecil dulu kayak Tangsel, UKM Tangsel gitu. Lalu nanti pindah lagi ke UKM Tangerang, lalu pindah lagi ke UKM ya memang roadshow, Bu. Gitu. Oh, nanti saya kita masih gerilya sebagai yang tadi kita ngomongin pagi-pagi. Mungkin kita bisa ngomongin karena di situ kan ada komunitas. Yes. UKM. Betul. UKM. Jadi itu saya bisa sesuai sekali. Sangat sesuai sekali gitu. Oke, kalau dilihat dari keadaan ekonomi yang saat ini gitu ya, itu kira-kira prospeknya gimana? Bagaimana prospeknya? Iya, prospeknya sih mesti optimis dong, jangan kira-kira optimis gitu. Bu. Memang kita perlu ada kolaborasi. Dengan kolaborasi orang jadi tahu eksistensi kita gitu ya. Itu that's why salah satu strateginya adalah bergabung dalam BNI. Yang tadinya kami sendirian gitu, meskipun kami ada ERP produk gitu ya. Membuat ERP juga not that easy, ada programmer in-house di situ, ada tim business development, ada tim marketingnya. Nah, yang tadinya sendirian gitu, pening gitu ya, seperti saya yang dari sendirian ini mau kemana. Tapi nggak ada BNI, maksudnya tim bentuk diskusi seperti apa? Ada pastinya ada. Nah, tim internal pastinya pada saat dengan BNI itu betul-betul terasa ini adalah hawa baru, ini atmosfer baru di mana teman-teman ini itu baru bisa join support. Atau udah? Saya join November kemarin. Iya. Pantesan semangat. Dan chapternya ini chapter baru. Chapter baru. Oh ya. Tapi kami betul-betul kerja keras untuk membesarkan chapter ini ya. Nanti efeknya ke kita juga. Iya, of course. Iya. Gitu. Waduh. Memang harus optimis gitu. Haruslah. Harus optimis. Oke. Tapi ada success story nggak ini? Success story-nya chapter-chapter tersebut. Ada, salah satu. Oke. Jadi setiap minggu itu kami dalam weekly meeting itu selalu ada informasi closing bisnis di situ ada berapa. Nah, tiba-tiba dan ketahuan chapter yang dalam satu chapter reportnya gitu. Jadi
closing bisnis ini siapa aja yang closing di situ, siapa aja yang belum closing nih kita bantu. Ini kenapa belum closing juga nih, gitu kita bantu. Aku cari bantu referralin ya, tapi aku harus tahu product knowledge-nya secara in-depth nih di sini. Bagus gitu. banget ya, maksudnya kita saling betul-betul ini kolaborasi yang. Iya betul. Lu kenapa nih kok belum ada referral gitu? Terus masih kecil sekali nih closingnya nih. Aku perlu bantu apa nih? Gitu. Bantuan dong sama kamu. Gitu. Nah itu di dalam satu chapter itu berapa company, berapa unit? Iya, depend dari kekuatan chapter sendiri. Ada yang sampai 79, ada yang 50, ada di chapter saya ada 43. Berdiri dari November sampai sekarang udah 43. Dan aktif semua. Aktif semua. Nah, kalau yang nggak aktif, ayo dong kita bantuan nih supaya ini jadi aktif gitu. Itu sih Bu, jadi memang harus kerja keras juga. Nah makanya dari situ belajar gitu, bagaimana gue kembangin bisnis gue nih ya gitu, ERP. Terus lagi ada teman-teman dari chapter yang support gitu, jadi nggak sendirian lagi. Tambah lagi kenal sama Bu Lucy, tambah kenal sama tadi Umi Fahida. Berarti oke, saya tidak sendirian gitu loh di sini. Akhirnya jadi semakin semangat. Ada RRI pula, ada Mas Yudi pula gitu yang bisa mengkonektikan ini semua gitu. Jadi resource yang memang memiliki kompetensi dan capability gitu untuk itu gitu. Tapi pertanyaannya agak sedikit ini sih ya. Itu sekian banyaknya unit seperti itu 40 berapa? 43 di saya. 43. Itu betul-betul bisnis lainnya berbeda-beda semua. Berbeda. Atau ada yang familiar, not familiar, ada yang similar, ada yang mirip-mirip gitu. Misalnya paling seperti ini, misalnya business classification-nya IT. Nah, IT-nya IT apa? Saya SaaS. SaaS-nya ini apa? Software as a Service-nya ini apa? Saya untuk software yang sudah ready. Namanya ERP yang sudah integrated gitu. Nanti lagi ada IT lagi, itu yang software development. Maksudnya untuk yang barang-barang customize dari nol bikinnya. Kalau saya sudah ready, nanti kalau ada nambahin bisa ditambahin gitu. Nah lagi ada IT hardware. Untuk apa nih? Untuk ISP-nya atau untuk apanya? Lalu lagi ada IT lagi untuk apanya nih? Untuk CRM dan omni channelnya seperti itu. Jadi memang tidak ada yang betul-betul plek-ketiplek sama. Gitu. Tapi yang ada ini mensupport satu sama lain. Walaupun bersinggungan, tapi dia menangani. Memiliki core sendiri-sendiri. Nah, yang menentukan itu siapa? Nanti ada semacam interview. Ada interview. Ini bisnis untuk calon member ini. Sudah terisi belum nih bisnis klasifikasinya? Kalau belum ada, oke, aman masuk. Kalau misalnya sudah terisi, oke, kita kenalkan ke chapter lain yang masih kosong. I see. Jadi sebenarnya potensi itu tidak akan pernah belum ada yang ditolak pastinya kan ya? Atau dalam juga ya? Ditolaknya dalam satu chapter itu ada. Chapter gitu. Ada, tapi bagaimana tuh? Ada juga yang ditolak, misalnya belum 3 tahun berdiri perusahaannya. Karena harus minimal 3 tahun berdiri. Oh, ada syarat-syaratnya ceritanya. Betul, ada term conditionnya udah 3 tahun berdiri. Kenapa mesti 3 tahun berdiri maksudnya? Artinya kalau dengan 3 tahun berdiri bisnisnya sustain. Pada saat bisnisnya sustain, easier untuk mereferalkan. Kan zaman now kita nggak bisa tahu. Ya kan? Tapi itu setelah survei dari selama 40 tahun itu akhirnya BNI gitu membuat kebijakan at least 3 tahun dia sudah operate bisnisnya. Artinya bisnisnya itu bukan bisnis bodong. Gitu. Ada nggak yang udah begitu tapi ternyata bukan bodong tapi ternyata close gitu, bankrupt atau apa, ada nggak? Karena saya masih baru di BNI jadi belum dengar isu nguping-nguping itu gitu belum dengar isu itu Bu. Karena kan sekarang kita bisa lihat bahwa yang tadinya berjaya gitu tiba-tiba ya udah nggak ada. Ya itu sih is a business decision ya. Karena kan segala macam kerugiannya beberapa lama kita tanggung gitu sampai akhirnya kita benar-benar close gitu ya. Tapi itu sih pribadi masing-masing kan. Maksudnya it's kita bilangnya apa, unit ya atau member sih sebenarnya itu members. Itu masing-masing punya member punya keputusan ya, tapi pada saat dia masuk ke chapter itu sudah memenuhi kriteria, kita memenuhi kriteria. Jadi kan memang ada apa namanya
KTP lah ya, pasti itu KTP untuk pemilik bisnisnya gitu, pasti share di situ. Terus background dari ada data yang memang ada data yang diisi, harus kita isi gitu. lah intinya. Nah sekarang ini masih berhubungan nggak dengan si boarding school, si pesantren itu? Oh, sekarang kami masih. Masih? Jadi ini disisihkan dulu BNI-nya. Jadi dalam office sentral sendiri untuk staff yang masih stay sama kami, salah satunya adalah masih dari boarding school itu. Jadi itu continue terus tuh? Atau bagaimana? Ya, selama 2 tahun memang continue. Nah sekarang ini kami membuka kolaborasi lagi dengan universitas. Nah kenapa dengan universitas? Ini maksudnya universitasnya siapa? Universitasnya si pesantren itu? Universitas different university Bu, different terbuka university ya? terbuka. I see, Jadi okay. kenapa dengan universitas? Ini anak-anak student ini, mahasiswa ini perlu tahu teknologi yang memang nanti digunakan di industri pada saat mereka mulai bekerja, pada saat mereka terjun ke industri gitu. Terutama yang kami kolaborasi ini dengan universitas yang kami kolaborasikan ini adalah dengan Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, salah satunya dengan siapa? UIN Syarif Hidayatullah. Oh, ya. oke. Ya, lalu dengan sekarang ini sedang dalam diskusi dengan Trisakti untuk S2 di manajemen bisnis juga S2-nya, lalu dengan ini Bu UPN. Ini dalam hal kolaborasi dengan universitas universitas itu apa yang diberikan oleh ERP? Baik. Di universitas itu kenapa semangat nih? Excited Bu. Excited ya, dulu sih juga nanyanya asik banget gitu, saya jadi bisa explore gitu ya. Sesuai dengan tombol-tombolnya ya, betul. Padahal kita nggak janjian ya. Nah, dengan universitas ini terutama Fakultas Ekonomi Bisnis. Kenapa? Di situ mereka belajar manajemen. Manajemen itu apa sih? Oh, manajemen SDM. Ini di ERP udah ada manajemen SDM tadi. Oh, manajemen pemasaran. Ini di ERP udah ada manajemen pemasaran. Oh, manajemen akuntansi dan keuangan. Oh, ini ada di sini. Nah, makanya kami kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi Bisnis itu. Nah, kolaborasinya seperti apa? Anak-anak ini student Fakultas Ekonomi Bisnis ini kami ajarin ERP bagaimana menggunakan tools ini secara free. Jadi CSR kami di sini Bu. Keren. Ya, tapi tahu ujungnya kemana ya? Free CSR kami, tapi aku tahu ujungnya. Ya, baik begini. Jadi memang ada win-win di sini. Ya haruslah. Ya betul. Win-win di sini anak-anak ini bisa gunakan tools ini secara free. Nah, memang ada bukan bisnis sih sebetulnya. Sebetulnya ini jauh dari bisnis gitu ya. Cuma ada semacam thank you-nya gitu ya, yang sifatnya finansial di sini pada saat pelatihan. Dan pelatihan itu diberikan sekali. Maksudnya sekali gini, kami berikan train of trainer gitu. Kami latih dosen dan kami latih mahasiswa yang memang ditunjuk oleh dosen itu untuk belajar ini secara TOT. Mereka menularkan ke kawan-kawannya ini nanti gitu. Jadi yang mentrain nanti dosen dan mahasiswa ini asdos ini gitu ke teman-teman mereka gitu. Dan itu akan masuk di universitinya mereka. Iya. Lah, tapi nanti kalau begitu kan akan stop dong karena mereka kan mentraining mahasiswa lainnya. Baik. Nanti renew Bu di sini akan terus menerus. Nuklis gitu Bu, akan terus menerus. Ya, jadi anak-anak ini nanti terus akan berikan ini, dan kami selama ini aktif, kami terus berikan ini, kami terus support dalam hal ini, sistem ini untuk mereka gunakan. Gitu. Sampai mereka bisa. Jadi memang kembali lagi pengembangan itu kembali lagi ke mereka gitu. Kalau mereka memang berpikir bahwa ini penting buat pengembangan anak-anak untuk skill up student ini sebagai bekal nilai tambah mereka pada saat nanti mereka terjun di industri. Oke, mereka akan kita ya karena kolaborasi kita akan berpikir nih bagaimana supaya anak-anak ini terus dan langsung diterima. Iya, betul. Itu karena kompeten di sini. Zaman sekarang kalau kita lihat bukan zaman sekarang, belakangan ini kalau kita lihat di berita nih kan karena anggaran dipotong gitu kan. Terus ada yang namanya statement tuh bahwa presiden sekarang itu tidak mementingkan pendidikan. Gitu kan? Dengar nggak itu? Benar kan? Iya. Pendidikan gitu ya. Yes.
apakah itu betul atau tidak kita nggak perlu justifikasi ya, tapi sudah lama di luar sana, di luar Indonesia itu mereka lebih mementingkan, terutama di Amerika lah, mereka mementingkan skill. Jadi pada saat kita kuliah di sana itu yang mereka suruh pelajari ya, apa aja terserah pelajari, tapi yang kita harus bawa ke dalam kampus atau ke dalam ke profesornya itu adalah what did you do last summer, what did you do waktu your weekend, segala macam. Nah itu ya betul kan, jadi itu mengajarkan how skill you are kan di kehidupan nyata, dan dimulai dari nggak tahu deh SMA kah apa sekali kayak gitu-gitu. Nah itu. apakah itu berarti menjadi peluang dong, pakai banget. Itu jadi memang ini tuh sebetulnya satu kolaborasi yang futuristik gitu loh sebetulnya. Visioner kalau futuristik kita jadi kayak yang visioner gitu sebetulnya gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang mana nih. Betul. Ini student nih, bagaimana kita skill up student. Jadi mereka lebih percaya diri, gue udah ngantongin ERP nih di industri. Kalau toh nanti gitu ya, di industri di mana tempat mereka bekerja itu implementasi ERP-nya berbeda dengan yang diajarkan. Paling tidak mereka sudah tahu konsep ERP itu seperti apa. Jadi mereka pede gitu. Basicnya apa? Gitu. Karena sini aku deh yang ngerjain, aku udah paham yang kayak gini-gini, udah pernah. Tinggal adjusted aja kalau memang betul sekali. Ada perbedaan sedikit-sedikit kita berarti. It has to be very optimistic dong untuk ERP, untuk dirimu. Ya memang seperti itu. Jangan tarik nafas. Ya meskipun ini konsepnya adalah sudah sangat jelas gitu, tapi ya memang belum semua gitu ya universitas bisa kita ajak kolaborasi untuk ini. Gitu. Mungkin ada satu hal yang kita juga harus pakai dengan maksimal, itu adalah digitalisasi. Betul. Jadi kalau kita offline itu powernya melebihi online. Tetapi mungkin sekarang bisa terbalik. Bahwa online itu powernya lebih besar daripada offline. Seperti itu ya. Mungkin dalam hal bisnis juga itu dan mulai kita harus bisa menerima bahwa saat ini kita nggak perlu ketemu klien. Nah, ada satu hal yang kita juga bisa pelajari, misalnya kita punya multimedia begitu ya. Misalnya untuk voice over lah. Kita pakai voice overnya yang di Kanada sana sebenarnya. Iya, suaranya orang Kanada. Karena apa? Karena bahasa Inggrisnya itu bagus kan. Kalau di sini ya ampun gitu. Itu Bu, voice over ini juga saya excited banget gitu untuk voice over ini. Jadi memang ada background komunikasi atau komunikasi dan seni gitu. Jadi kayak seperti bernyanyi, seperti voice over, seperti menulis buku gitu. Kembali lagi ke BNI, pada saat masuk BNI ini memberi semacam inspirasi baru gitu bagi teman-teman. Oh iya ya gitu, Mariski ini asik banget gitu, asik banget, banyak kesempatan yang akhirnya bisa tergabung dengan Ibu IPSA. Kalau Ibu ini IPSA, Indonesian Public Speaking Association. Nah akhirnya kami mendapatkan kesempatan Bu di situ untuk belajar public speaking. Udah kayaknya gue juga mau. Jangan pergi dulu, dia mau voice over. Sholat Jumat ya, aduh maaf. Iya nggak mau. Tak pikir dia apa nanti after sholat Jumat Bu. Gitu. Oh gitu. Ya, kami ada kesempatan untuk itu. Nah, di dalam BNI ini ada namanya 7 core value. Core value apa? Salah satunya givers gain. Gitu. Nah, pada saat givers gain ini, gue bisa berikan apa ke kamu gitu. Yang awalnya adalah free untuk kita bisa grow together gitu, untuk bisa trust together. Jadi masing-masing kita member di situ bisa saling tukeran lah. Iya. Seperti tukeran itu saling mempelajari satu sama yang lainnya without any cost atau apa itulah benefit salah satunya. Saya dari tadi pikir ini benefitnya apa untuk the member itu sendiri selain masing-masing memberikan referral lah, referensi dengan bisnis gitu kan. Apakah itu close atau tidak ya tergantung. Betul. Tapi kitanya sendiri apa nih sesama ini? Ternyata salah satunya adalah salah satu core value-nya adalah givers gain. Gitu. Jadi kitanya sendiri kalau misalnya saya kan bukan orang public speaking misalnya gitu ya, walaupun ngomongnya oke lah ya. Tapi kan
ada pakem-pakemnya untuk public speaking. Nah, itu setuju sekali. demen ya? Iya, demen Nah, banget. berarti nanti misalnya saya oleh member yang satunya yang memang dia kuat di IPSA Ya. IPSA gitu, bisa dia bilang ayo sinilah kita training gitu without any cost gitu kan, karena kita sesama member gitu kan. Begitu juga kita yang mempunyai kelebihan apa, misalnya streamingnya, udahlah yuk sekali kamu pakai supaya ada contoh, nanti kamu kasih referensi ke orang lain, ini loh ada portfolionya. Jadi udah gampang bicara soal I can see the light gitu ya. Iya. Jadi I know you, I like you, I trust you gitu.